Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ricu protes penundaan pelantikan puluhan kepala desa di Banjarnegara. 10 orang dan 2 polisi dilaporkan terluka. Bawang merah semakin mahal, kini harganya Rp60.000 per kilogram. Peringatan Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh di Kota Semarang turun ke jalan. Mereka dapatkan bunga mawar dari petugas. Akibat kurangnya pasokan bawang merah ke pedagang pasar tradisional, harga bawang merah di Rembang dan Brebes melonjak. Harga bawang kini tembus Rp60.000 per kilogram. Pantauan pasar tradisional di Rembang, harga bawang merah terus-menerus naik. Awalnya harga bawang merah Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang merah terjadi 2 pekan terakhir. Kondisi ini terjadi dipicu kurangnya pasokan bawang dari petani yang gagal panen karena cuaca buruk. Dampak dari kenaikan harga membuat omset pedagang mengalami penurunan. Ini 60. Kalau harga normal berapa, Bu? 40. Sudah berapa lama ini, Bu? 1 bulan. Harga bawang merah sekarang 60.000. Kalau harga normalnya berapa, Pak, ini, Pak? Harga normal menanane ya 50-an. Naik niki mandek malih. Sejak kapan itu, Pak? Ya kurang lebih 15 harian lah. Pak, diprediksi akan kembali naik atau seperti apa, Pak, nantinya, Pak? Diprediksi mungkin ya turun, Mas. Naiknya harga bahan pangan termasuk bumbu dapur menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Pasar pun relatif sepi dibanding hari biasa. Harga bawang merah di Brebes juga masih tinggi, meski tidak semahal di daerah lain. Pantauan di Pasar Induk Brebes, harga bawang merah kualitas super dijual Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah biasa dijual Rp40.000 per kilogram. Padahal saat kondisi normal, harga bawang merah biasa dijual di kisaran Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang menyatakan kenaikan bawang merah sudah berlangsung hampir sebulan. Mahalnya komoditas ini membuat omset penjualannya turun karena konsumen mengurangi jumlah pembelian. Tingginya harga bawang merah karena pasokan di pasar sedikit. Selain itu, daerah sentra penghasil bawang merah di Brebes juga belum masuk masa panen raya. Kalau yang besar super 50 sampai 45. Terus Kalau yang sedang ya paling 40. 40 ya. Itu selama ini belum ada penurunan, Bu ya? Belum ya. Itu faktornya apa, Bu, kayaknya? Faktornya kan barangnya nggak ada, panenannya Belum pada nggak panen ya? ada, iya. Selain bawang merah, cabai merah besar dan cabai hijau kini dijual di kisaran Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Arif Nur dan Sugihartono melaporkan dari Rembang dan Brebes. Memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, ribuan buruh menggelar aksi di sejumlah titik di Kota Semarang. Di depan kantor gubernur dan gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi yang berlangsung tertib itu diwarnai dengan pembagian bunga mawar. Aksi May Day memperingati Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei digelar di depan kantor gubernur dan gedung DPRD Jawa Tengah Rabu siang. Ratusan buruh dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan atau FSPIP berorasi menuntut pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, penegakan hukum, ketenagakerjaan serta perbaikan sistem pengupahan. Soal upah, di mana upah buruh di Jawa Tengah khususnya atau di seluruh Indonesia ini masih sangat rendah. Kedua, masalah sistem kontrak dan outsourcing sangat mengganggu ketenangan kerja dari seluruh pekerja yang ada saat ini. Ketiga, terkait dengan penegakan hukum. Buruh itu sedikit memiliki kesalahan langsung dieksekusi, bahkan ada diarahkan ke pidana. Tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana,
itu banyak yang mentok dan tidak diselesaikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Jelas di situ isinya banyak mendegradasi nilai kesejahteraan buruh, bahkan menghilangkan nilai kesejahteraan buruh yang sudah ada. Lebih banyak memberikan perlindungan dan peluang bagi dunia usaha, bagi pengusaha, ketimbang melindungi tenaga kerja itu sendiri. Itu yang paling penting bagi kami untuk kita suarakan. Di tengah-tengah orasi, para buruh mendapatkan bunga dari polisi yang berjaga di lokasi unjuk rasa. Aksi ini sebagai bentuk ucapan selamat Hari Buruh sekaligus mencairkan suasana untuk membuka dialog antara para buruh dan pemerintah. Upaya-upaya persuasif tetap dikedepankan, seperti kita naik ke atas panggung untuk apa, mencairkan suasana untuk agar menenangkan ataupun mendekatkan diri Polri kepada masyarakat. Dalam aksi kali ini ada ribuan buruh yang turun ke jalan. Mereka dijaga 1.400 personil dari Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, dan Satuan Brimob. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Berbicara soal buruh, seorang mantan buruh migran di Wonosobo mendirikan sekolah gratis di desanya. Hadirnya sekolah gratis untuk mendidik anak-anak para pekerja migran yang keluar negeri. Selain itu, ia juga mendirikan koperasi bagi para pekerja migran sehingga saat kembali ke tanah air mereka memiliki penghasilan. Berangkat dari pengalamannya yang meninggalkan anak saat bekerja di luar negeri, seorang mantan buruh migran asal desa Tracap, Kecamatan Kaluwiro, Wonosobo ini tergerak mendirikan sekolah pendidikan usia dini di desanya. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2017 ini mayoritas mendidik anak-anak berasal dari keluarga buruh migran. Berangkat dari pengalamannya itu juga, Maizidah Sahlas menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Uang operasional PAUD bersumber dari dana pribadi Sahlas dan suaminya, serta koperasi yang ia dirikan untuk desa. Saya melihatnya karena, mohon maaf ya, teman-teman yang menjadi buruh migran itu kan berarti teman-teman yang sukses secara finansial, dan mereka juga banyak sekali yang di sana itu tidak bisa keluar mengirimkan uang dan lain sebagainya. Maka sekolah ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun untuk yang masuk sekolah di sini. Gitu. Untuk operasional sekolah itu dari mana itu, Bu? Kalau uangnya, ya kalau misalkan pas saya punya rezeki gitu ya, kan saya sering diundang untuk jadi narasumber, ikut pelatihan, ataupun suami yang bekerja itu juga disisihkan sebagian kecilnya untuk biaya operasional PAUD itu. Terus kalau untuk kayak permainannya, terus ada kertas-kertas atau bloknot atau pensil yang biasanya saya dapatkan kegiatan workshop atau seminar atau training-training di hotel itu kan banyak yang terbuang. Nah, itu saya kumpulkan, saya bawa pulang, saya kasih ke mereka untuk bisa digunting-gunting, dibentuk atau diwarnai gitu ya, atau untuk coretan-coretan mereka belajar. Bagi Maizidah, mendirikan PAUD dan dibantu 2 tenaga pengajar adalah cara untuk mengatasi permasalahan orang tua pekerja migran yang kesulitan memantau perkembangan anaknya. Apalagi mayoritas warga desa Tracap bekerja sebagai pekerja migran. Sepulang dari Taiwan itu saya punya inisiatif untuk yang mewadahi aja lah, mewadahi anak-anak pekerja migran yang ditinggal orang tuanya karena kebanyakan bapaknya juga ikut pergi gitu ya, atau mereka justru malah berpisah atau bercerai, anaknya kurang diperhatikan. Maka ya wadah inilah yang untuk mengumpulkan anak-anak balita yang ditinggal orang tuanya supaya mereka itu bisa belajar secara edukatif, bisa interaksi satu sama lain gitu, kemudian bisa bisa tercipta karakter atau terarah gitu ya. Hadirnya PAUD milik Sahlas disambut baik oleh warga. Mereka terbantu tak hanya dari segi pendidikan, tapi juga ekonomi. Terima kasih sekali sudah ada sekolah gratis. Jadi anak-anak senang karena dari ini sudah sekolah dan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan yang harusnya buat bayar SPP, buat apa kan bisa untuk jajan anak-anak. Perbedaannya sangat menonjol
sekali karena sekolah di sini banyak fasilitas yang mumpuni di sekolah PAUD Ori School ini. Dari permainan, dari buku-buku, dari warna untuk mewarnai, untuk semuanya insya Allah lengkap fasilitas di sini. Jadi tambah pintar anak-anak di sini. Perempuan berusia 48 tahun ini juga pernah mendapatkan penghargaan Trafficking in Person Report Hero Award dari Amerika Serikat atas kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran akan ancaman perdagangan manusia di Indonesia. Sebagai pendiri kampung migran, ia juga mendirikan koperasi bagi anggota dan buruh migran agar aktif untuk berwirausaha. Hal itu dilakukan sehingga para buruh migran yang kembali tidak kehilangan pekerjaannya. Kita punya PAUD gratis untuk anak-anak buruh migran. Kita punya kelompok mantan-mantan buruh migran yang setiap bulan itu pertemuan bergilir dengan mengadakan simpan pinjam gitu, terus arisan gitu, terus kita sosialisasi seputar misalkan ada persoalan pekerja migran itu harusnya sikap kita bagaimana, terus negara juga harus ngapain gitu ya, atau sosialisasi migrasi yang aman, sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Nanti kita mengikuti isu yang ada di situ. Terus kita punya kelompok ternak kambing, kelompok ternak ayam, terus kita punya ini toko sembako juga yang ada di desa sini. Itu yang Ia dan mantan buruh migran juga getol mengelola sampah kayu untuk disulap menjadi barang-barang yang berguna. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo.